Halo kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Suara saya terpantau? Cek dulu lah. Halo, cek. Nggak ada yang memantau. Ini suara saya sudah terpantau belum, teman-teman? Oke, nah situ. Oke, terpantau ya? Aman ya? Oke, sudah. Oke. Alhamdulillah, sudah terpantau. Oke, gimana kabar kawan-kawan? Baik? Mudah-mudahan baik ya. Ya ini, wah, pesertanya teman-teman ini baru berapa ini? 9 orang. Oke, nggak apa-apa. Baru 9 orang nih. Kita cek dulu. Oh iya. Nah, gimana nih? Kak Safra, Rafael, Nur Arzina, Vina, Arvina, El, Penti, Amanda, sama ini siapa ini? Etsni, oh, namanya samaran. Oke, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, sambil nunggu kawan-kawan yang lain, eh, hari ini teman-teman kita akan bermain di penalaran matematika, terus PDF-nya juga sudah teman-teman dapatkan, sudah ya? Nah, sudah di print atau mungkin sudah diorek-orek? Ada yang sudah diorek-orek? Belum? Nah, belum, nggak apa-apa. Sudah, aman, alhamdulillah. Gitu. Sudah, gimana? Sudah? Wah, gimana ini? Semangat ini? Sore ini semangat ya? Semangat ya? Oke, semangat lah. Oke, siap. Ya, ya sudah. Kita mainkan bersama aja. Tak sharekan soalnya. Di mana ya soalnya ya? Sebentar. Ini kayaknya. Nah, ini. Sudah terpantau, kawan-kawan? Layar soal saya. Nah, ini kalau misalnya sebentar. Oke. Nah, kolom chatnya harus tak dengar ini. Oke, siap. Terima kasih. Nah, itu ada. Kalau ada respon, apa namanya, ini senang saya. Gitu, kalau ada respon dari teman-teman. Entah jawabannya apa ya. Oke. Aman, nggih? Siap, siap. Tak dari nomor satu. Kita lihat nih, nomor satu. Wah, ini dia. Ini soal FR tahun kemarin. Oke, teman-teman, di penalaran matematika, itu gambarannya artinya teman-teman ketemu soal-soal yang lebih cenderung cara penyelesaiannya dengan menggunakan nalar, bernalar, karena memang tes TPS tahun ini teman-teman dituntut untuk memperkuat di penalarannya. Nah gitu, walaupun sebagian ada beberapa konsep yang apa namanya, konsep yang teman-teman kuasai untuk dikembangkan di penalarannya gitu. Oke, kita lihat nomor satu. Nomor satu, kita cek di situ ada tabel. Ya, kelihatan ya, tabel. Kita lihat dulu ke pertanyaannya aja. Pertanyaannya gitu adalah perbandingan antara P dan Q. P-nya adalah persentase banyak siswa yang mendapat jenis vaksin W. Nah, artinya teman-teman yang diperhatikan itu adalah yang W saja. Nggak usah yang lain, yang W. Nah, ketika dihitung persentasenya berarti perbandingannya itu dengan seluruhnya, dengan kelasnya. Nah, dari sini kita lihat tuh, yang merupakan atau yang dapat vaksin jenis W itu di sini. Nah, ya kan? Nah, dapat totalnya berapa ini, teman-teman? 250, 150, berarti 400 sama 100 jadinya 500. Oke, 500 ya. Berarti di sini adalah 500 dibagi seluruhnya. Oh, berarti podo yang jumlahin lagi ya. Seluruh siswa di sekolah itu berarti jumlahin ke bawah. Siswa kelas 10-nya ada berapa ini, teman-teman? 250, 50 berarti 300. 300 sama 100 berarti ada 400. Oke, yang ini 150, 200, ini 100 berarti 300. Yang di sini 100, ini 100, 100 berarti 300 lagi. Kalau kita tambahkan berarti dapatnya adalah 1000. Artinya ini adalah 500 dari 1000 orang. Berarti ada orang sebanyak 500 dari 1000 orang yang dapat vaksin W. Berarti persentasenya ya tinggal dikalikan dengan 100%. Atau teman-teman juga bisa dari sini langsung horek-horek ketemunya
setengah, ya kan? Setengah kali 100 berarti ada 50%. Berarti artinya nilai P, kuantitas P sama dengan Q. Gitu. Aman? Aman? Aman. Oke, siap. Alhamdulillah. Siap. Oke, sip. Nomor 2. Nomor 2, oke, siap. Nomor 2, kita tunggu teman-teman. Kalau yang sudah mengotak-atik, silahkan kasih tahu jawabannya apa. Kalau belum sempat mengotak-atik, 3 atau 5 menit lah. 3 sampai 5 menit coba diotak-atik dulu nomor 2. Sambil nyiapin di kertasnya teman-teman di rumah, hore-hore, kira-kira dapatnya berapa. Oke? Dicoba dulu. Kita tunggu. Kita tunggu. Oke ya, nanti kita bahas bareng. Oke, siap. Kita sambil ngecat dulu sebentar ya. Ada yang sudah dapat? Teman-teman, soal nomor 2. Pakainya apa? Oh, C. Oke, yang lain ada? Oke, C. Terima kasih Kak Ahmad. No. C. Terima kasih Kak Gading. Oh, tidak ada gading yang tak retak. Nama panjangnya itu ya pasti ya. Oke, Kak Alfat. Oke, jawabannya C juga. Siap. Hmm. Ada yang lain nggak selain C? Oke, aman. Berarti jawabannya dari teman-teman ini yang 4 orang ya. 1, 2, 3, 4. Oke, jawabannya C. Kita cek. Hati-hati ya, kita cek. Nah, ini kita yang dituntut adalah sambil bermain dengan nalar. Sekarang gini, kita cek. Ada sebuah bola. Bola berarti bisa kita analogikan eh, di bentuk yang untuk menjadi apa namanya eh, menggelindingnya itu. Berarti di situ ada unsur lingkarannya. Ada unsur lingkarannya. Artinya kalau misalnya kita gambarkan di sini ada tembok, ini ada tembok, terus di sini ada tembok, gitu ya. Nah, terus ini ada bola di sini. Oke, ada gambaran. Nah, bola itu menggelinding tuh. Menggelinding sebanyak 10 kali putaran. Podo karo kita ngitung apa? Kalau kita ngitung jarak dari misalnya kita menempuh jarak tertentu dengan sepeda motor, itu speedometer kan mengukur jaraknya dari apa? Dari lingkaran roda ya. Nah, yang diukur adalah kelilingnya, betul ya? Dengan kelilingnya. Berarti sama dengan ini, podo nih, sama dengan ini. Artinya kalau ini kita gelindingkan bola itu sampai akhirnya di nemplek lagi di tembok yang sebelah, geser ke situ, sebanyak 10 kali, oh berarti kita bisa ngitung jaraknya. Berarti sebanyak 10 kali dari kelilingnya. Oke? Gampang. Oke, jari-jarinya 14. Keliling lingkaran itu apa, teman-teman? Keliling lingkaran adalah pi kalikan diameter. Betul? Oke, P kali D. Berarti dari sini kita dapat nilai D-nya adalah 28. Sehingga dari sini kita dapat berapa tuh? Pakai 22/7 ya. Berarti 27 dikali 28. Oke, kita hore-hore, zore-zore, ketemunya adalah berapa? 4. Ingat, muternya itu sebanyak 10 kali. Berarti langsung aja kita kaliin 10, ini tak kali 10. Berarti didapat 880 cm. Oke, sampai situ. Teman-teman langsung ketemu jawabannya adalah C. Tapi ingat, benar atau salah nih? Benar atau belum? Nah, kita lihat teman-teman. Kita lihat nih, perhatikan. Ketika bola itu menggelinding, yang dihitung jarak tempuhnya, itu kan ketika dari
pusat lingkaran gitu kan. Dari sini. Pusat lingkaran nyenggol di alas sama salas itu kan. Yang dihitung di sininya tuh, yang tak kasih warna merah. Itu adalah jarak tadi. Jarak perputaran bola sebanyak 10 kali sampai bola itu nemplek tembok lagi. Itu yang tak kasih warna merah. Berarti di sini adalah 880. Itu yang berwarna merah. Tapi ingat teman-teman, yang ditanyakan adalah apa? Jarak tembok A ke tembok B. Berarti kalau ini A, ini B. Teman-teman perhatikan, ada yang belum dihitung enggak jaraknya? Ini kan 880 nih. Padahal yang dihitung adalah jarak tembok dari sini sampai sana tuh. Artinya ada yang terlewat belum dihitung. Yang mana? Yang ini nih. Ini sampai sini. Betul enggak? Sepanjang siapa itu? Sepanjang jari-jari bola. Sepanjang jari-jari bola. Nah, kanan kiri ada sepanjang jari-jari bola. Artinya apa? Jarak tembok, yang ditanyakan jarak tembok nih, jarak tembok adalah 880 ditambah 28. Ketemunya adalah 908 cm. Jawabannya ada di pilihan E. Gitu, teman-teman. Iya, ini Kak Ahmad ketemu 908. Oke, dikoreksi lagi jawabannya berarti ya. Oke, siap. Betul. Jangan sampai terkecoh. Hati-hati dengan pertanyaan, hati-hati dengan konsep yang teman-teman apa namanya pakai. Benar sudah, hitung keliling nih. Tapi hati-hati pertanyaannya apa? Seperti itu. Mungkin bisa jadi pembelajaran. Nah, udah benar. Bisa jadi pembelajaran udah benar ngitungnya, tapi lebih detail dan teliti lagi apa sih yang ditanyakan di situ. Gitu. Jangan sampai terkecoh. Gitu. Oke, soal nomor 2. Aman? Bisa diterima? Aman. Siap. Oke, alhamdulillah. Sip. Siap. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Oke, siap. Soal nomor 3 seperti itu. Teman-teman disimak dulu. Monggo, silahkan. Atau mungkin mau sambil orek-orek dulu, nggak apa-apa. Nanti kita mainkan lagi. Ada seorang pekerja, toko memiliki 4 kantong. Berarti ada dia memiliki 4 kantong berisi kentang. Yang beratnya kurang dari 100. So, berarti masih di bawah 100 semua 4 kantong itu. Sambil membayangkan di situ. Nah, sedangkan neraca yang akan digunakan itu hanya dapat menimbang benda yang beratnya lebih dari 100. Ini neraca lucu. Jadi racanya dia bisa menimbang ketika beratnya lebih dari 100. Kalau kurang dari 100 nggak bisa nimbang. Mungkin grafiknya belum naik gitu ya. Berarti dari 100 baru nah gitu baru ngedetek. Nah, ia memecahkan masalah ini dengan menimbang 2 kantong sekaligus satu-satu tuh. Berarti kalau bayangan kita misalnya kita jadi pekerja itu, berarti bayang kita ya ada 4 kantong nih, tak timbang nih 2 gantian gitu kan. Nah, dengan data yang diperoleh adalah di sini ada 103, 105, 106, 106, 107 dan 109. Terus berat itu masing-masing siapa gitu. Nah, teman-teman terjemahkan itu secara penalaran nanti akan didapatkan berat kantong yang paling ringan itu berapa. Gitu. Oke, silakan. 1 menit lah, dapat lah. 1 menit atau 2 menit. Ya, agak lama. Mau dimainkan dulu? Oke, mainkan dulu teman-teman ya. Diorek-orek dulu ya. Oke, siap. Monggo, silakan. Kita tunggu. Ada yang sudah dapat? Ini harus nerjemahin banyak, ya lumayan lah. Ada berapa harus yang dibikin kalimat matematikanya itu ada beberapa itu, lumayan kan? Oke, Kak Ahmad muncul kembali jawabannya D. Terima kasih Kak Ahmad. Jawabannya D, kita cek nanti ya.
Nah, sip. Terima kasih. Ada yang lain? 53 paling ringan. Ada jawaban lain atau teman-teman ada yang sudah ketemu yang lainnya? Opsi lain? Atau kita mainkan bersama? Sudah? Saya ngikut teman-teman ya. Kalau terus masih otak-atik, silahkan. Tapi kalau request mau, yuk mainkan aja yuk. Nah, mainkan. Mungkin pengen penasaran, nak coba dulu lah gitu. Nanti malah langsung saya jelasin, wah emang tak coba dulu ya kak. Gitu iki, wah misalnya gitu. Oke, nanti kalau sudah itu kita mainkan, kita mainkan. Oke, sudah? Kita mainkan saja? Atau masih nunggu? Nggak apa-apa, tanya silakan teman-teman. Kita bahas bareng? Bahas saja atau enggak? Enggak dibahas. Atau kita lewat aja? Gimana kawan-kawan? Wah ini sambil ngeklik mic on, oke bahas saja kak, oke siap. Nah gini, ngeklik on gitu nggak masalah. Atau mungkin sambil ngetik, nek misalnya ngetik kok rada agak ribet gitu, mic-nya di on kan terus bilang gitu, baru di off kan lagi gitu nggak apa-apa. Oke kita bahas ya, kita mainkan. Nah kenapa di sini beratnya kok macam-macam? Ada 103, 105, 106-nya muncul 2 kali, 107-nya muncul 2 kali, 109, 107 sekali dan 109. Berarti artinya di sini, oke ada jawaban muncul lagi B. Nah, siap, kita simpan dulu. Nah, kita kembali. Artinya kelima berat itu terjadi dari pasangan-pasangan karung yang dimiliki. Misal nih, ini acak aja nggak masalah. Jadi pasangan-pasangan yang bisa terjadi kan teman-teman bisa tuliskan misalnya A dengan B dipasangkan. Terus A dipasangkan dengan C, kan bisa saja. Artinya pedagang itu akan mencoba mencari satu karung berat yang paling ringan itu mana. Berarti pasang-pasangkan tuh A tambah B yang 2 karung. Misalnya ini kita bikin A plus B-nya yang 103. Terus yang A plus C-nya itu 105. Diurutin aja ya. Kita urutkan aja. Kan ada pasangan lagi A plus D. Ini di atas kita misalkan dulu lah. Misalkan 4 karungnya itu adalah A, B, C, dan D. Ada 4 karung A, B, C, D. Berarti artinya kan pasangannya bisa AB, AC, AD. AD katakanlah ini 106, ikutin. Sudah punya pasangan semua tuh. Di karung A sudah dapat pasangan semua. Sekarang yang belum ada pasangan adalah B dan D. B dan C. Nah, B dan C dipasangkan. Ini ketemunya adalah 106 lagi. Kita misalkan yang ini. Terus B dan D pakai yang ini 107. Yang belum ada pasangan di diri mereka adalah siapa? C dan D. Oke, C dan D terakhir tuh adalah 109. Nah, kita udah punya tuh. Artinya masing-masing pasangan karung kita sudah dapat nilainya. Sekarang tinggal dipasang-pasangkan aja teman-teman. Misalnya nih, dari paling atas saja dua pernyataan ini. Nah, kan kita bisa pakai eliminasi, betul enggak? Ketika kita eliminasi, ini eliminasi, maka teman-teman akan mendapatkan A plus B sama dengan 103 dan A plus C sama dengan 105. Ini langsung kita kurangkan saja. Nilai A-nya habis tuh, artinya B min C sama dengan negatif 2. Aman ya? Dapat nilai B min C sama dengan negatif 2. Nah, lalu kita lihat aja, yang punya BC mana? Dipasangkan. Nah, ini nih, di sini. Ada BC, pasangkan lagi dengan dia. Lariin ke sana, kita main eliminasi lagi, berarti ada B min C sama dengan min 2, dan B plus C sama dengan 106. Oke, terserah kita mau ngilangin B atau ngilangin C, mengeliminasi mana. Misal kita mau menghilangkan nilai si C misalnya. Boleh aja nggak apa-apa. Berarti kalau gitu ditambah biar C-nya habis. Biar C-nya 0. Nah, artinya di sini kita punya 2B. C-nya habis, berarti yang sebelah sana tinggal 104. Ditambahkan. Berarti dari sini kita punya nilai B adalah 52. Aman ya? Kita dapat nilai B 52, tak kotai. Sehingga dari sini teman-teman bisa mencari berat karung yang lainnya. Misal mencari berat karung yang A, tak garis dulu. Berarti yang A artinya ada A plus B sama dengan 103. Maka dari situ A plus 52 sama dengan 103. Artinya A sama dengan 50 berapa tuh?
51 ya, 51. Oke, dapat A-nya adalah 51. Oke, A51. Sekarang kita ke C. C ada yang mana? Yang pakai C mana nih? Pakai C banyak ya. Yang ini juga ada tuh, B plus C sama dengan 106, itu juga bisa. B plus C 106, berarti ini ada 52 plus C sama dengan 106. Artinya C dapat 52. Oke. Oh sama nih. Oke, D-nya sekarang. D-nya ambil yang mana? Manut, sama aja, yang manapun bisa. Yang penting ada D-nya. Misalnya A dan D itu bisa juga. A dan D ini yang pernyataan ketiga, nilainya 106. Berarti A-nya itu 51 ditambah D sama dengan 106. Artinya D dapatnya adalah 55. Dari keempat karung ini teman-teman sudah bisa lihat bahwa yang terringan adalah 51. Gitu. Jawabannya 51, teman-teman. Jawab B. Oke, betul Kak Nur. Gitu. Aman ya? Nah, ini ya, Kak, C-nya bukan 54. Mana C-nya? Oh iya, ini C-nya 54. Oke. Terima kasih. C-nya 54. Nah, kebetulan yang ditanyakan yang ringan, jadi nggak ngaruh sih sebenarnya. Cuman memang untuk penelitian, betul. Terima kasih, itu 54. Nah, betul nggak ngaruh. Artinya tetap yang paling ringan adalah yang 51. Jawabannya tetap. Oke, terima kasih Kak Anun sudah mengkoreksi. Seperti itu. Aman ya? Intinya diterjemahkan. Penalarannya kita mainnya di situ berarti menerjemahkan kalimat informasi jadi matematika, di mana pemisalannya menggunakan pemisalan variabel. Dengan menggunakan pemisalan variabel terus dimainkan di situ. Oke, ada pertanyaan soal nomor 3? Aman? Aman, kita lanjut? Atau? Oke, cek dulu teman-teman. Oke, lanjut. Siap. Yuk, nomor 4. Langsung kita bahas atau mau teman-teman mainkan dulu? Nah, ini kayaknya soal FR tahun kemarin ini. Bentuk-bentukannya yang nomor 4 ini. Mau langsung kita mainkan atau teman-teman mau diotak-atik dulu? Atau kita otak-atik bareng? Oke, siap. Request. Ya nanti beberapa soal, misalnya teman-teman pengen mengerjakan terlebih dahulu, nggak apa-apa ya. Oke, siap. Kita ke soal nomor 4. Ada bilangan X dan Y, di mana bilangan itu merupakan bilangan yang terdiri dari dua angka. Yang disediakan dari angka-angka ini ada 1, 3, 7, 8. Artinya gini, teman-teman, dari kalimat itu, teman-teman membuat dua bilangan terdiri dari dua angka yang disediakan dari sini. Misalnya X-nya saya bikin angka 13, misalnya. Artinya nilai di Y-nya pasangannya berarti bisa 78 atau 87. Oke? Angka yang tersisanya. Begitupun seterusnya, misalnya kita mau bikin angka 37, berarti angka yang satunya lagi itu bisa kita bikin 18 atau 81, misalnya gitu. Ini pun juga bisa dibalik, bisa jadi 73, dan seterusnya. Nah, itu bilangan-bilangan yang bisa dibuat. Yang penting terdiri dari dua angka dan disediakan 4 angka. Nah, sekarang kita cek ke pernyataan-pernyataan yang diberikan. Kita cari tahu berapa benar dari informasi itu ya. Oke, sekarang kita lihat. Pernyataan pertama, terdapat X yang merupakan faktor prima dari Y. Ada nggak nilai X yang merupakan faktor prima dari Y? Cara gampangnya gini, menentukan yang di kalimat pertama. Faktor prima, oh berarti kalau gitu saya mau bikin nilai X yang bilangannya prima. Gitu aja. Nah, berarti kan bisa kebentuk beberapa tuh. Misalnya kita bikin angka 13, itu prima nggak? Prima kan? Prima. Oke, prima. 17 juga bisa. Iya ya, 17 bisa prima. Terus berapa? 31 itu prima. Oke, 37 juga prima. 73 juga prima. Iya enggak? 73 prima enggak? Prima. Nah, oke. Itu adalah bilangan-bilangan prima yang mungkin bisa terbentuk. Nah, sekarang teman-teman dari situ dipasang-pasangkan tuh. Pasang-pasangkan ketika angka yang dibentuk 13, maka untuk Y itu yang bisa dibentuk adalah angka berapa tadi? Bisa 78 atau 87. Misalnya kayak gitu. Misalnya angka yang dibentuk kok 17, berarti untuk Y-nya ini teman-teman bisa membentuk angkanya adalah berapa? 38 atau 87.
3 gitu dan seterusnya. Jadi ada pasangan-pasangan yang terbentuk ketika satunya 17, berarti yang satunya itu 38 atau 83 dan seterusnya. Kita bikin 2 dulu. Barangkali sudah dapat dari sini, artinya lebih efektif di waktunya. Kita lihat bilangan 13 prima. Nah, dari angka 78 atau 87 ada nggak yang bisa dibagi 13? Ada nggak? 78 atau 87 punya faktor 13, ada nggak? Ada? Nah, ada. Ya, betul. Yang mana? 78. Betul, karena 78 dibagi 13 ketemunya 6. Oh, artinya 13 itu adalah faktor prima dari 78. Betul? Ya, artinya pernyataan pertama itu benar. Pernyataan satu benar. Oke, benar ya? Artinya ada X yang merupakan faktor prima dari Y. Berarti betul tuh pernyataan pertama. Oke, siap. Kita close pernyataan pertama. Berarti benar. Pernyataan yang kedua, ini lebih mudah kayaknya. Maksimumnya nilai X kali Y adalah 81 kali 73. Betul enggak? Teman-teman perhatikan ketika kita mengalihkan dua bilangan, agar bilangannya yang dihasilkan itu besar, maka bilangan yang dikali pun harus gede. Ya enggak? Harus besar. Nah, kita lihat dari bilangan-bilangan yang diberikan itu, ini perkaliannya antara X dan Y gitu ya. Nah, kita bikin kolom gitu. Kita pasti bilangannya kan puluhan nih. Nah, di antara bilangan yang diberikan itu 1378, puluhan-puluhan yang gede kan 8 dan 7. Otomatis ini ada 80-an sama 70-an, gitulah. Logikanya gitu perkaliannya. Pasti ada 80 berapa kali 70 berapa, itu yang paling gede itu. Nah, trik berikutnya adalah teman-teman tinggal balik. Angka yang tersisa itu kan 13. 1 dan 3. Lebih gede mana? 3. Nah, yang lebih gede itu ditempelkan ke yang kecil. Berarti templeknya ke 7. Terus yang kecil ditempelkan ke yang gede, berarti 81. Artinya nilai paling besar adalah 81 kali 73. Pernyataan kedua benar lagi. Gitu. Atau teman-teman mungkin ingin membuktikan, iya nggak sih? Ada kan mungkin bisa saja 83 sama 71, bisa saja. Nah, hasil perkalian antara dua bilangan ini, yang lebih besar adalah yang di atas. Yang 81 kali 73. Aman, teman-teman? Aman ya? Aman. Belum jawab. Ya, kita ke pernyataan yang ketiga. Selisih terbesar X dan Y yang mungkin dibentuk adalah kelipatan 4. Selisih terbesar. Teman-teman coba nanti perhatikan nih. Ketika ada dua angka itu mempunyai jarak yang paling jauh atau selisih yang paling besar, artinya dua bilangan itu posisinya satu itu paling apa? Satunya paling apa lagi? Punya jarak paling tinggi. Berarti kan adalah apa? Jarak paling tinggi nilainya adalah apa, teman-teman? Angka yang paling maksimal dengan angka yang paling minimal. Betul nggak? Jaraknya itu. Paling besar tuh jaraknya. Berarti minimalnya itu paling kecil adalah 13 yang bisa kita bentuk. Maksimalnya yang bisa kita bentuk adalah 87. Nah, sekarang tinggal kita hitung selisihnya. Selisihnya berapa itu? 47 ya? 74 kelipatan 4 bukan? Bukan. Oke, ini kelipatan 4 bukan? Bukan. Berarti kalimat ketiga, pernyataan ketiga adalah salah. Pernyataan ketiga salah. Oke, sekarang kita ke pernyataan keempat. Teman-teman perhatikan. Perhatikan pernyataan keempat, betul lalu nggak tuh? Faktor persekutuan terbesar, FPB terbesar. FPB itu. Dari bilangan terbesar dan terkecil yang mungkin dibentuk adalah satu. Di pernyataan ketiga sudah dibentuk tuh. Terkecilnya 13, terbesarnya 87. Nah, 18 sama 87 punya FPB enggak? FPB-nya berapa? Atau FPB-nya yang paling besar terbentuk adalah satu, betul enggak? Yang jadi kunci di sini adalah apa, teman-teman? 13. Prima. Artinya 13 ini kan hanya bisa dibentuk oleh 13 dan 1, enggak ada yang lain. Iya kan? Nah, sekarang kita cek 87 itu punya unsur 13 enggak? Kalau enggak ada berarti ya sudah gitu. Ada enggak unsur 13? Bagi 13 bisa nggak sih? 3, 7, 9, 9. Enggak bisa ya?
Nggak bisa, nggak ada 13-nya. Ini kalau kita faktorkan, itu nggak ada unsur 13-nya. Sehingga FPB paling besar itu adalah 1. Kalimat 4 betul. Artinya jawaban yang benar atau pernyataan yang benar ada 3. Jawabannya adalah itu. Gitu. Aman? Bisa diterima? Ada pertanyaan? Aman? Aman belum? Mana nih suara teman-teman nih? Ini kayaknya aman Kak? Oke siap. Terima kasih Kak Gading. Nah, gitu. Mungkin sambil ini juga boleh. Jadi nanti barangkali aku kecepatan atau mungkin teman-teman pengen bertanya gitu, saya nggak bladas saja. Nggak bladas terus. Gitu. Oke, sekarang kita ke soal nomor 5. Kita lanjutkan. Oke, siap. Terima kasih Kak Alfat. Yuk, nomor 5 ya. Kita ke soal nomor 5. Berapa banyakkah bilangan positif? Berapa banyakkah bilangan positif yang terdiri dari 2 digit yang nilainya sama dengan jumlah kedua digit ditambah perkalian 2 digit. Waduh, ini cara nyelesainnya gimana? Ini nalar nih. Ini pakai nalar penalaran bilangan ini, konsep bilangan. Mau diotak-atik dulu toh? Mau diotak dulu, Pak? Boleh? Teman-teman mau otak-atik dulu? Atau langsung kita mainkan? Oke. Kalau kita mainkan ya, ini oh bahasa Jawa. Oke, siap. Tapi sambil mantau dan mungkin teman-teman sambil lihat ya, barangkali nanti ada yang pengen ditanyakan atau mungkin barangkali dari pembahasan saya yang belum dong atau nggak pas angkanya, koreksi aja. Ada berapa banyakkah bilangan bulat positif yang terdiri dari 2 digit? Kita nggak tahu kan, 2 digit itu bilangannya berapa. Kita misalkan dulu. Jadi dimisalkan dulu bilangannya katakanlah adalah AB. Berarti ada AB, misalnya 35, 26, 37, 45. Nah, misalnya gitu. AB berarti ada A puluhan dan B satuan. Kalau ini diuraikan, nanti berarti ada A puluhan dan B satuan, kan gitu ya. Nah, sederhana gini misalnya nih, kayak tadi. Misalnya ada 35. Ini kan kalau kita lepaskan kan artinya ada 30 dan 5, betul enggak? 30 plus 5. Oke nya gitu. Nanti AB pun gitu, berarti ada A puluhan dan B satuan. Gitu. Aman ya maksud saya? Oke, siap. Nah, nilainya sekarang di situ nilainya adalah sama dengan jumlah kedua digit ditambah perkalian kedua digitnya. Kita lihat, berarti artinya di situ nilai AB itu sama dengan hasil penjumlahan dua digitnya A tambah B ditambah dengan hasil perkaliannya ditambah dengan A kalikan B. Oke, kayaknya itu. Ini dikali ya, yang ini dikali, kalau ini bukan dikali, tapi puluhan itu. Artinya kalau misalnya ini mau diterjemahkan yang di atas, yang dari sini, itu tadi tak bilang, seperti 35, itu berarti 30 dan 5. Berarti kalau ada A10 B, berarti ada A10 kali B. A10 itu maksudnya siapa? Ya 10 kalikan A, gitu aja lah. Kode karo ini kan ada gitu. 30 dari mana? Ya 3 kali 10. Dari sini 3 kali 10. Ini juga sama. 10 kalikan A. Ditambah dengan B. Nah, ini yang kita ganti. Untuk mengganti di sininya. Nah, yang di sini ini untuk ganti yang ini. Nah, yang di situ. Kita gantikan berarti ada 10A ditambah B itu nilainya sama dengan A plus B ditambah dengan A kalikan B. Kalau yang ini A kalikan B, bukan AB. Bukan 35 tadi, bukan A10 B tadi, tapi A kalikan B. 3 kali 5. Gitu. Oke, aman ya? Sekarang kita lihat. Kanan kiri ada B, kita bisa hurek-hurek. Oke, artinya yang A ini bisa kita pindah ke kiri, berarti jadi 9A, yang kanan berarti masih AB. Dengan bentuk ini, teman-teman, perhatikan bentuk ini. Ada 9A. Maksudnya apa? 9 kalikan A. Yang di kanan itu ada A kalikan B. Berarti ada apa? A kalikan B atau B kalikan A, sama saja. Sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa ini bisa dihorek-horek A-nya, artinya teman-teman dapat nilai B sama dengan 9. Iya kan? Nilai B dapat 9. Oke, setelah kita dapat nilai B sama dengan 9,
kita bisa mencari nilai A-nya. Betul enggak? Iya, kita dapat nilai A-nya. A-nya berapa, teman-teman? Belum. Banyak urutan. Mungkin A-nya bisa macam-macam. Ya enggak? Kan 2 digit nih. Artinya gini, kalau B-nya 9, berarti bilangan si AB tadi, itu kan nilainya adalah berapa? A9. Betul enggak? A9 toh? A9 maksudnya misalnya 19, 29 gitu. Yang penting 2 digit kan. Berarti ini dari sini A9 itu kan bisa 19, 29, 39 sampai 99. Tidak ada 10, 9, tidak ada. Artinya kan gitu, nilai A-nya itu diganti. Ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Nah, kita cek nilainya sama atau enggak gitu. Ini sama enggak? Misalnya dengan kalimat yang di sini. Jumlah kedua digitnya dikali perkalian kedua digitnya. Kalau kita tambah berarti ada 1 tambah 9 ditambah 1 kali 9. Betul enggak? Nilainya 19. Ini 10, ini 9. Oh, cocok. Betul enggak? Cocok tuh. Ya, pas. Dan ini cocok semua, teman-teman. Kita cek saja coba. 29 artinya ada 2 tambah 9 ditambah 2 kali 9. Aman? Di sini ada 11, di sini ada 18. Kalau kita tambahkan ketemunya 29. Betul ya? Sampai yang bawah sendiri 99. Artinya kalau kita terjemahkan ada 9 tambah 9 dikali 9 kali 9. Ini 18 ditambah ini adalah 81. Kita tambah ketemunya adalah 99 juga. Sama. Berarti ada berapa banyak bilangan, teman-teman? Dengan sifat seperti itu, berarti ada berapa bilangan? Cek sound. Oke, ada berapa bilangan? Halo, guys. Banyaknya ada berapa? Banyaknya? Siap. Banyaknya ada 9 bilangan. Betul sekali. Aura, terima kasih Kak Aura. Banyaknya ada 9 bilangan yang punya sifat seperti itu. Di mana nilainya sama dengan jumlah kedua digit ditambah dikalikan dengan perkaliannya. Gitu. Kak, 10 dari mana? Nah, ini pertanyaan bagus. Analoginya tadi 35 itu ya. Pemisalan kita tadi adalah AB. AB itu bilangan berapapun. Misalnya 35 tadi. Misal 35, 45, misalnya 72, katakanlah gitu. Masih acak tuh. Artinya kalau kita terjemahkan ini kan artinya ada 3 kali 10 ditambah 5. Betul enggak? Jadi 35 tuh. 3 kali 10 tambah 5. Karena 10 itu berasal dari nilai A itu adalah posisinya puluhan. Ini pun sama, 45. Artinya kan nilainya di situ ada 4 kali 10 ditambah 5. Betul enggak? Karena 4 itu posisinya di puluhan. Ini pun sama, 72 berarti ada 7 kali 10 tambah 2. Artinya kalau kita bawa ke AB yang dimisalkan tadi, angka pemisalan awal itu adalah, oh ini bilangannya AB nih. Berarti kan ada 10 kalikan A tambah B. Gitu. Seperti itu ya, balik lagi ke bahasa sama. Oke, Kak Sucipto, Kak Cipto, gimana? Aman? Bisa diterima? Aman. Nah, 10-nya dari situ ya. Nanti kalau misalnya ada lain, bilangannya 3 digit, ratusan nih. Nah, artinya teman-teman ada nilai variabel kali 100. Terus tergantung lihat posisinya. Dia letaknya di mana? Di ratusan, puluhan, apa satuan. Kalau di ratusan berarti kali 100, puluhan kali puluh, satuan ya biarin aja. Kayak gitu. Oke ya, aman ya? Aman, siap. Ada pertanyaan lain mungkin dari soal nomor 5? Kalau sudah aman, kita bisa mainkan ke soal nomor berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Aman, soal nomor 5. Aman? Aman, Kak. Oke, siap. Terima kasih. Yuk, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, ini hampir mirip nih soal nomor 6 kayaknya dengan nomor yang di atas. Kalau kita lihat. Ada suatu bilangan X lagi. Ada suatu bilangan X lagi yang terdiri dari 2 angka. Kita nggak tahu lagi bilangannya apa, kita anggap ini berarti dimisalkan lagi. Katakanlah X-nya sama dengan AB, ya paling enak gitu ya. Berarti ada puluhan plus B, kan gitu. Puluhan plus B, ya, gitu tadi. 32, misalnya berarti 3 kali 10 plus 2, 32.
Aman. Pertama itu kita mainkan itu. Jika bilangan itu ditambah dengan 45, nah jika bilangan itu ditambah dengan 45, artinya kalimatnya menjadi A plus B ditambah 45, didapat bilangan yang terdiri dari dua angka juga, namun urutannya terbalik dari bilangan semula. Artinya kalau kita terjemahkan ke kalimat matematikanya adalah dibalik, berarti nilainya sama dengan BA gitu. Aman? Maksudnya kalau kita punya nilai AB ditambah 45, hasilnya jadi BA. Oke, bisa diterima? Nah, balik. Terus gimana cara ngitungnya? Kita lihat teman-teman, AB adalah bilangan puluhan. BA juga bilangan puluhan. Nah, paling enak adalah teman-teman lihat aja, berarti dari sini ada 10 kalikan A ditambah B, betul? Kan kita nggak tahu nilainya berapa, intinya AB itu dicah aja, yang puluhan sendiri, satuan sendiri. Nah, ditambah 45. Kalau 45-nya udah biarin aja, udah ketemu 45 kok. Teman-teman kalau mau nyari 4 kali 10 tambah 5, ya balik lagi juga pada akhirnya. Kan biarin aja udah dapat nilainya. Itu. Nah, yang BA pun sama. Berarti ada 10 kalikan B ditambah A. Itu. Aman? Nah, seperti itu. Dapat di situ tuh. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat yang variabelnya sama dimainkan jadi satu tuh. Yang A yuk ketemuin dengan A, misalnya ini A ini positif sama ini berarti jadi 9A. Gitu ya. Oke, 45-nya plus 45 sama dengan, biarin aja ini B-nya dipindah ke kanan aja, biar B-nya positif berarti jadi 9B. Kan gitu. Nah, sekarang masing-masing ini bisa disederhanakan, dibagi 9 semua ya. Berarti kalau dibagi 9 ada A ditambah 5 sama dengan B. Aman? Ini kita simpan. Pernyataan pertama bahwa nilai B itu sama dengan A plus 5. Kita simpan dulu. Nah, oke, kita sudah dapat di situ. Sekarang kita ke pernyataan yang berikutnya. Di situ ada kalimat, jika di antara angka puluhan dan angka satuan bilangan X, yang kita misalkan tadi sebagai A dan B, ada sisipan angka 9. Berarti bilangannya menjadi A9B. Oke, A9B tak deketin lagi lah. Biar A9A, mana tadi? A9B. Misalnya nih 295 misalnya gitu, atau 397 katakanlah misalnya gitulah. Nah, jadinya seperti itu, pokoknya tengahnya adalah 9. Oke, sekarang kita cek lagi. Maka bilangan ketiga, bilangan 3 angka tersebut nilainya sama dengan 11 kali dari XO, nilainya ini sama dengan 11 dari si X. X-nya siapa? AB. Nah, berarti ada 11 kali AB tadi. Kita tuliskan gitu. Nah, kita mainkan sekarang konsep dari posisinya si bilangan. Karena A itu adalah posisinya apa dia? Ratusan. Maka di sini ada 100 kalikan A. Oke? Betul ya? 100 kalikan A ditambah. 9 itu posisinya sebagai Puluhan. puluhan. Berarti ada 90. Betul ya? Oke, ditambah dengan B, posisinya satuan. Ya udah, B kali 1. Nah, sekarang yang sebelah kanan. Ada 11 kali. Nilai ini pun kita pecah lagi. A itu puluhan, berarti ada 10A. Oke, dan ditambah dengan B. Nilai AB kan gitu aslinya ya, 10A tambah B. Karena di sini adalah puluhan, terus di sini adalah ratusan. Nah, gitu. Terjemahannya kayak gitu ke kalimatnya. Nah, sekarang kita mainkan, tinggal ngikutin polanya aja, mana yang harus dimainkan dulu. Ini berarti dijaba apa namanya? Disebarkan dulu, artinya kita punya 110A ditambah 11B. Betul ya? 110A ditambah 11B. Nah, sekarang yang A masukin A, yang B masukin B gitu kan. Nah, yang A ini gabungin sama ini, berarti jadi 10A. Aman ya? 100-nya kita pindah ke kanan. Yang B, nah yang B kita mainkan ini, atau ini biarin aja, berarti ada 90 gitu. Sama dengan 10A, ini B-nya tak pindah ke kanan aja, biar tetap positif, berarti di sini ada 10B. Aman ya? Oke, ini sama-sama bagi 10 semua, berarti ada 9 sama dengan A plus B. Ada dua kalimat teman-teman, dari sini sama situ. Artinya A bisa kita substitusikan, nah ini disubstitusi aja ya, karena di situ kita punya nilai B, nah ini B-nya diganti aja.
Berarti dari situ kita punya 9 sama dengan A ditambah B-nya diganti dengan A plus 5. Nah, gantinya gitu. Oke, sekarang kita punya berarti ada siapa nih? Ini sama ini berarti jadi 4, ini adalah 2A. Artinya A itu dapatnya nilainya adalah 2. Ketika A nilainya dapat 2, berarti B-nya dapat berapa, teman-teman? Dari sini aja bisa tuh. Berarti B dapat berapa? 7, gitu. Karena A-nya 2, ya enggak? Berarti B-nya 7. Artinya apa? Bilangan tersebut yang dimaksud tadi adalah kita misalkan AB, ini sudah didapat siapa? 27 nilainya si AB. Ada bilangan lain? Tidak ada. Nah, pertanyaannya adalah banyaknya nilai X itu ada berapa? Cuma 1. Siapa? Yaitu 27 itu. Gitu. Jawabannya B, 1. Gitu ya? Aman? Ada pertanyaan? 27 dari mana, Kak? Dari A-nya dapat 2. A-nya dapat 2 tadi ya. Diorek-orek. Aman? Terus nyari B. Kita kembali ke pernyataan yang di awal tadi bahwa ada ini nih. 9 sama dengan A plus B. A-nya dapat 2. Berarti tambah berapa? Biar 9 kan gitu. Dapat nilai B-nya sama dengan 7. Oke, A-nya 2, B-nya 7. Angka yang dimisalkan tadi di atas itu adalah siapa? AB. Diganti aja. A-nya 2, B-nya 7. Berarti 27. Hanya ada satu bilangan, yaitu 27 dok. Jawabannya B. Ada? Sudah bisa dipahami? Aman? Aman, Kak. Oke, siap. Monggo, silakan. Kalau mau di screenshot dulu atau mau nanya, data sambil dulu. Gimana? Lanjut, sudah? Lanjut ya, soal nomor 7, kalau sudah. Aman, kita ke soal nomor 7. Geser ke atas saja. Nah, satu lagi. Oh, hilang. Oh, hilang lagi. Set, set. Nah, ini maksudnya. Oke, soal nomor 7. Ini pakainya apa ini? Perbandingan apa ini? Kayaknya perbandingan. Coba teman-teman perhatikan. Ini sambil baca soalnya, kira-kira teman-teman mau diapain ya? Cara penyelesaiannya ya. Dibayangkan dulu aja. Nanti kita mainkan bareng. Harus pakai apa ya? Untuk membajak sawahnya, Pak Slamet menggunakan 3 traktor. Di mana jika traktor 1 saja yang dipakai, dia akan memerlukan waktu 4 hari. Oh, nek traktor 1 saya butuh waktu 4 hari. Traktor 2 dipakai, dia butuh waktu 4,5 hari. Oh, berarti lebih lambat. Traktor ketiga saja yang dipakai, dia butuh waktu 5/3 hari, lebih lambat lagi. Nah, terus ada informasi pada musim tanam ini, Pak Slamet memulai membajak sawahnya. Pada hari pertama, dia pakai 2 traktor. Traktor 1 dan traktor 2 dipakai bersama, 1 hari pertama. Oke, artinya ada bagian yang terselesaikan tuh di hari pertama. Ya enggak? Di hari pertama. Nah, ini yang jadi pertanyaan menarik di situ. Oh, berarti berapa bagian ya yang terselesaikan ketika traktor 1 dan traktor 2 bekerja bersama dalam 1 hari. Nah, selanjutnya di hari kedua dan seterusnya itu dibantu dengan traktor ketiga. Artinya di hari kedua itu ketiga traktor jalan bareng tuh. Berarti 1, 2, 3. Artinya nah dari sisa itu dikerjakan oleh 3 traktor bersamaan, itu akan selesai dalam waktu berapa hari. Gitu, teman-teman. Oke. Ini ada jawabannya atau enggak, kita cek nanti. Oke. Aman? Bisa diterima maksudnya? Tapi langkahnya ya, langkahnya sudah ada yang dapat? Nah, kalau dipancing tadi dari apa namanya sekilas kita bahaskan di awal, ketika traktor 1 sama traktor 2 bekerja bersama dalam 1 hari, kita bisa membayangkan ini kira-kira berapa bagian ya yang terselesaikan gitu. Nah, tugas kita adalah mencari dulu berapa banyak bagian traktor yang diselesaikan, berapa bagian sawah yang diselesaikan oleh masing-masing traktor dalam setiap harinya. Nah, misal traktor 1 nih, bagian terselesaikan
perhatikan. Teman-teman perhatikan di situ ketika traktor 1 dipakai diperlukan waktu 4 hari. Artinya bagian terselesaikan per hari dalam 1 hari oleh traktor 1 itu berapa bagian? Karena 4 hari nih. Totalnya sawahnya ada berapa? 1 kan? Dibagi 4 gitu aja. Kan 4 hari. Berarti ada 1/4 bagian. Gampangannya gitulah. Tinggal dibalik aja dari waktunya. Artinya bagiannya ada 1/4. Gitu. Bagiannya gitu kan ada 4 hari nih. Hari pertama 1/4, hari kedua 1/4, hari ketiga 1/4, hari keempat 1/4. Di total jadi 1 sawah selesai. Ya, maksudnya gitu traktor 1 berarti setiap harinya menyelesaikan 1/4 bagian. Kita ke traktor kedua. Traktor kedua berarti ada berapa? Dalam 1 harinya. Sama dibalik juga. Nah, tinggal dibalik aja. 4,5 hari. Berarti kan ada berapa? 4,5 hari itu sama saja berapa? 9/2 ya? Ya toh? Dibalik aja langsung. Berarti ada 2/9 bagian. Aman ya? Itu traktor kedua dalam 1 harinya. Nah, sekarang traktor ketiga. Dalam 1 harinya pula. Dia dapat menyelesaikan berapa tuh? Sama juga, dibalik lagi. Dari sini ada 5/1/3. 5/1/3 itu sama dengan berapa teman-teman? 16 ya? 16/3. Betul? Tinggal dibalik aja. Berarti ada 3/16 bagian yang terselesaikan oleh traktor 3 per harinya. Misalnya dia kerja sendiri. Gitu. Bisa diterima? Aman ya? Nah, sekarang pada hari pertama. Hari pertama itu yang dikerjakan traktor 1 dan traktor 2. Makanya di hari pertama berapa bagian sih yang terselesaikan? Ini ditambah aja. Gitu. Di hari pertama ini kita tambahkan aja. Gitu, teman-teman. Ada berapa itu? 1/4 ditambah 2/9. Ada berapa itu? Pakai berapa? 36 ya? 36 berarti 36 bagi 4 kali 1, 9. 36 bagi 9, 4 tambah 2, 8. Berarti ada 17/36. Artinya di hari pertama, itu yang sudah dikerjakan adalah 17/36 bagian hari pertama. Artinya masih ada sisa yang belum tergarap, itu adalah 1 dikurangi 17/36. Ada berapa tuh? 19/36. Ini bagian yang belum terselesaikan. Sampai sini aman? Bisa diterima masih? Aman. Itu sisanya ya. Nah, sisanya ini dikerjakan oleh 3 traktor bersamaan. Artinya teman-teman tinggal mencari 1 harinya itu berapa bagian sih ketika ketiga-tiganya ini digabungkan. Sama kayak tadi, kita tambahkan dulu. Ketiga-tiganya kita tambahkan dulu ya. Jadi berapa itu? 1/4 ditambah 2/9 ditambah 3/16. Oke, dibikin per berapa ini teman-teman? Kira-kira bikin per berapaan? 1/44 ya? Paling enak 1/44 kayaknya. Betul nggak? Iya, 1/44 coba. 1/44 bagi 4 itu ketemunya adalah 36. 36 kali 1, 36. Ditambah yang pecahan kedua berarti 1/44 bagi 9 ketemunya adalah berapa itu? 16 kali 2, 32. Betul ya? Sambil ngecek ya teman-teman ya. Nah, menyamakan penyebutnya. Terus 1/44 bagi 16 itu ketemunya adalah berapa? 6, berarti ujungnya 4, 9. 9, benar ya? 9 kali 90 sama 90 dengan, benar nggak sih? Kali 4? Benar ya? 54, betul. Oke, berarti 9 kali 3, 27. Oke, nilainya berarti ketika ketiga traktor itu bekerja bersama-sama, betul? Terima kasih Kak Hanum, 9, betul. Itu akan selesai, akan bagian yang terselesaikan itu adalah tinggal jumlahin ini. Berapa ini jadinya? Tinggal menjumlahkan ini. Berapa jadinya teman-teman? 68, 5. Oke, 95. 95 per 1/44 bagian. Ini adalah ketika ketiga traktor itu bekerja bersama dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Berarti kalau gitu, kalau dari sisa yang di sini dikerjakan
itu berarti butuh waktu berapa, teman-teman? Waktunya adalah apa? Luas lahan dibagi kemampuan, kan gitu ya? Kemampuan mesinnya, kan gitu. Berarti tinggal 19/36 dibagi 95/144, atau bisa dituliskan 9/36 dibalik aja, berarti 144/95. Tinggal kita mainkan di situ. Bisa disederhanakan? Bisa nggak ini sederhanakan? 19 sama 95 sama-sama dibagi berapa? 19 sama 95 bagi berapa? Bagi 19 bisa ya? Bagi 19 ini ketemu 1, ini bagi 19 ketemu 5. Betul? Sip, yang bawah 5, yang atas 1. 36 sama 144 bisa ya? 36 bagi 361, 144 bagi 36 itu ketemunya adalah 4. Artinya di sini kita dapat 4/5 hari. Oh, berarti nggak sampai 1 hari. Selesai ketika traktor itu bekerja bersama tiga-tiganya. Selesai, nggak sampai 1 hari, cuma 4/5 hari. Tapi jangan sampai terjebak, teman-teman. Balik ke pertanyaan bahwa ditanyakan adalah dalam berapa hari Pak Slamet dapat menyelesaikan pekerjaannya. Berarti jawabannya berapa? 4/5 bukan? Nah, sekarang tinggal. Betul, sip, jawabannya adalah 9/5, ada di jawaban D. Kenapa 9/5? Karena ada 1 hari sebelumnya dikerjakan dulu. Ya kan? Berarti ada 1 ditambah 4/5. Ketemunya 9/5 hari. Ada di jawaban D. Betul? Betul sekali, Kak Gading. Sip. Gitu. Aman, teman-teman? Aman ya? Oke, siap. Ada pertanyaan? Nomor 7. Kak, bisa ulang nggak? Soalnya tadi nge-lag. Wah, nge-lag. Yang mana? Semuanya atau sekilas ya? Sekilas ya, Kak Hanum ya? Sekilas, nanti kalau misalnya belum, apa namanya, masih belum paham juga. Oh, menentukan jawabannya. Tinggal menentukan jawabannya aja ya. Oh ya, siap. Dari 4/5 hari. 4/5 hari itu kan kondisi, nah, oke, 4/5 hari itu kan kondisi ketika ketiga traktor itu berjalan bersama. Ketika ketiga traktor itu digerakkan bersama, selesainya 4/5 hari. Tapi kembali ke pertanyaan bahwa yang ditanyakan adalah dalam berapa hari seluruhnya. Ingat, sebelum ketiga traktor itu digerakkan bersama, Pak Slamet sudah menggerakkan traktor 1 dan traktor 2 di 1 hari awal. Berarti kan ada 1 ditambah 4/5. Ketemunya 9/5. Jawabannya ada di sini. Gitu. Aman? Aman, Kak Hanung? Gimana? Sudah? Oh, aman. Siap. Alhamdulillah. Oke, siap. Betul, kayak gitu ya. Jadi dicek pertanyaannya, jangan sampai terjebak karena kadang-kadang kalau dalam kondisi tes itu mungkin bisa saja langsung milih 4/5. Udah ketemu 4/5. Ingat, pertanyaannya adalah total seluruh waktu yang diperlukan. Berarti satunya ikut ditambahkan. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali Kakak Hanum. Oke, aman ya? Kita lanjut ya, soal nomor 7. Soal nomor 7 aman, kita lanjut ke soal nomor 8. Biar nanti selesai pas, mudah-mudahan bisa selesai. Oke, saya punya PR padahal. Saya masih punya PR, belum membahaskan soal yang kemarin kawan-kawan yang di paket pertama itu. Belum ya, nanti. Iya. Ini sama yang tipe, sebentar, ada yang DM. Total keren ya, Kak. Yang nomor berapa? Oh, yang ini, yang traktor tadi ya? Ya, sama betul. Intinya ya, ya betul. Yang mesin tadi soal nomor 7 itu intinya adalah kayak seperti yang traktor, yang keran tadi. Intinya kayak berbalik nilai, betul. Sambil bayangin dibalik akhirnya gitulah. Nah, dibalik antara nek butuh waktu berarti bagian berarti waktunya tinggal dibalik aja. Betul, hampir mirip. Persis sama. Oke, kita ke soal nomor 8. Sekilas saja, teman-teman. Ini nggak perlu reorean, nanti kalau dapat penalarannya
lebih cepat dan teman-teman nggak perlu butuh waktu banyak kalau dapat penalarannya. Nah, ini yang dites tuh besok. Jadi lebih efisien waktu. Jadi dari beberapa soal pasti adalah yang apa namanya soalnya itu bisa diselesaikan dengan lebih ringan. Gitu. Oke, soal nomor 9 gimana? Nomor 9, nomor 8. Ada yang sudah dapat? Bayangin aja, nggak perlu ore-orean. Nanti dapat, oh jawabannya ini. Gitu. Artinya kita membandingkan antara nilai X dan nilai Y, di mana X-nya itu adalah A dan E, yang diberikan di atas, ada syarat, F dan J-nya juga sama, ada syarat di atas, berurutan. Kira-kira dapatnya berapa? Hati-hati. Ada yang sudah dapat, teman-teman? Soal nomor 8. Enggak apa-apa? Oke, sip. C, ada yang lain? Terima kasih Kak Gading, Kak Jaiman. Nah, oke, C lagi. Ya, terima kasih. Nah, salah benar enggak masalah. Pokoknya kita belajar salah benar enggak masalah. Aman, pokoknya. Enggak ada yang salah, pokoknya. Kesalahan dan kebenaran jawaban ketika kita latihan ini enggak ada masalah. Oke, nanti tahu, oh iya, oh bener nih, berarti tahu. Kalau misalnya salah berarti oh iya, kita tahu kelirunya di mana nanti. Jadi nggak problem, nggak masalah. Kita cek ya, kalimatnya adalah A, B, C, D, E, oke, dan F, G, H, I, J. Nah, saya kira kebanyakan dari kita akan menjawab nilainya sama. Jawabannya adalah C, kebanyakan. Nah, karena apa? Karena dari jawaban C itu, saya menganalisisnya. Teman-teman mengambil nilai A, B, C, D-nya itu, A, B, C, D, E-nya itu adalah 2, 4, 6, 8, 10. Terus FGHIJ-nya, FGHIJ-nya itu teman-teman ngambilnya 3, 6, 9, 12, 15. Betul enggak? Saya kira-kira aja, mungkin seperti itu. Karena di sini ada A dan E, berarti ada 12 dibagi 2, ketemunya 6. F dan J ditambah, ketemunya 18, bagi 3, ketemunya juga 6. Jawabannya adalah C. Sama nilainya, ya enggak? Itu ketika kita ambil nilainya 2, 4, 6, 8, 10, dan 3, 6, 9, 12, 15. Padahal di dalam kalimat soalnya, informasinya, teman-teman perhatikan. Boleh urutan, boleh. Yang penting kan urutan. Ngambilnya mulai dari berapa, ada persyaratan di situ enggak? Yang penting apa? Bilangan bulat positif kelipatan 2, iya kan? Ini juga sama, bilangan bulat positif kelipatan 3. Misalnya saya ambil A, B, C, D, E-nya itu angka lain, boleh nggak? Misalnya saya ambil di sini 10, 12, 14, 16, dan 18. Boleh kan? Halal kan? Nggak masalah. Ini pun sama, yang F, G, H, I, J, misalnya saya ambil dari angka 30, 33, 36, 39, 42, juga boleh. Iya nggak? Boleh. Jadi berapapun bilangan yang bisa diambil, yang penting urutan, itu bisa diambil. Nah, kalau kita kembalikan nilainya, misalnya kita ambil di sini A dan E, berarti ada 28 dibagi 2, ketemunya 14. Dari sini aja teman-teman lihat, ini 14, ini 6. Oh, ini bisa 6, bisa 6. Artinya apa? Banyak sekali hubungan yang bisa terjadi. Bisa sama dengan, bisa lebih kecil, bisa lebih besar, gitu ya. Artinya apa? Hubungannya tidak dapat ditentukan. Jawabannya adalah D. Gitu. Aman, teman-teman? Ada pertanyaan? Aman enggak? Oh, aman. Siap. Oke, sip. Berarti dapat diterima. Oke. Ada pertanyaan nggak soal nomor 8? Aman nggak? Oke, siap. Kita ke soal nomor 9. Kita cek soal nomor 9. Nah, ini logika geometri, penalaran geometri. Teman-teman perhatikan, di situ ada suatu segitiga di mana panjang kedua sisinya adalah 3 dan 8. Maka kemungkinan panjang sisi yang ketiganya adalah berapa? Kemungkinannya berapa sisi ketiganya?
Gitu ya. Pernyataan 1, 2, 3, 4, mana yang benar, mana yang salah. Ceknya gitu. Nah, ini gampangannya gini, teman-teman. Logikanya gini. Ada sebuah segitiga yang penting apa? Misalnya gambarannya gini. Satu sisinya 3, ini satu sisinya lagi 8. Kalau tak luruskan gitu, jadi segitiga nggak? Nggak jadi. Artinya apa? Kalau ini lurus, dan benar-benar lurus gitu, sisi yang gabungannya ini panjangnya adalah berapa? 11. 3 sama 8. Jadi 11. Oh, berarti lurus tuh 3 sama 8. Artinya kalau panjang sisi satu itu 11, itu nggak mungkin jadi segitiga. Karena pasti lurus. Berarti bukan segitiga. Artinya apa? Kurang dari 11. Pasti gitu kan? Kurang dari 11. Artinya bilangan terbesarnya, sisi terbesarnya itu pasti kurang dari 11. Sama itu. Karena butuh sudut. Jadi ketika gini, misalnya ini 3, terus 8-nya dimiringin dikit. Seret. Nah, miring sedikit lah. Yang penting bentuk sudut. Ini sudah bentuk segitiga. Iya enggak? Nah, panjang sisi ini itu pasti kurang dari 11 pasti. Pasti kurang dari 11. Gitu. Jadi paling tinggi itu adalah batasnya 11. Misalnya mau sisi yang ketiganya 10,8, bisa sudah jadi segitiga tuh. Sudah jadi segitiga. Gitu. Nah, sekarang yang terpendek. Terpendeknya terjadi ketika apa? Gini. Ini ada panjang sisinya 3. Oke. Dibentuk ke sana. Ini yang pakai hijau ya. Nah, ke sana sampai 8 tuh. Ini panjangnya 8 totalnya. Berarti sisi ketiganya itu tidak mungkin ini. Yang warna merah. Tersisa 5. Nggak mungkin 5. Pasti ada sudut. Artinya gini teman-teman. Ketika ini tak bentuk sudutnya sedikit saja, gitu, ini 3, terus ini 8, bentuk sudut kecil gitu, otomatis di sini panjang sisi yang ketiganya itu pasti lebih dari 5. Betul nggak? Lebih dari 5. Artinya bisa kita lihat bahwa P itu pasti lebih dari 5 dan kurang dari 11. Itu yang bisa membentuk dia jadi segitiga. Artinya pernyataan 1 benar apa salah? Pernyataan kedua benar atau salah? Masih di batas itu kan? Masih di atas batas antara 5 dan 11. Pernyataan 9 benar atau salah? Masih di batas 5 dan 11. Pernyataan 10 benar atau salah? Masih di batas 10 dan 11. Artinya semua pernyataan benar. Jawabannya adalah E. Itu. Aman? Bisa diterima? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Aman, oke, siap. Emang ya, itu logika segitiga seperti itu. Oke, kita lanjut biar nanti selesai. Gas sampai jam 6. Nomor 10, ini penalaran bilangan juga. Jika X adalah bilangan bulat positif. X adalah bilangan bulat positif. X-nya ya, X adalah bilangan bulat positif. Apakah X itu bilangan prima? Apakah X itu bilangan prima ketika misalnya di sini ada 3X plus 1 adalah bilangan prima. Kita cek yang pernyataan 1 dulu. 3X plus 1 misalnya. Apakah dengan bilangan prima ya? Misalnya bilangan prima itu berapa? Dengan kalimat ini, misalnya adalah bilangan prima itu berapa? 7. 7 itu prima. 7 prima. Ambil 7 prima. Dari nilai ini, teman-teman dapat nilai X berapa? 2. Betul enggak? Iya kan? Aman ya? Maksudnya ya? Kita misalkan, oh ini nilainya 7 biar prima. Ini biar prima ini. Karena ini bilangan prima. Nah, kita lagi. 3X plus 1 sama dengan, misalnya prima berapa lagi? 11 misalnya. 11 kan prima. Nah, misalnya gitu aja. Berarti X-nya dapat berapa, teman-teman? 10/3. Betul? Betul? Nah, ini prima. Ini enggak prima. Bukan prima. Betul ya? Berarti, apakah X bilangan prima? Bisa iya, bisa tidak. Ya kan? Berarti ini jawabnya masih bisa iya, masih bisa tidak. Oh, berarti belum bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan. Pernyataan 1 belum bisa untuk menjawab. Artinya teman-teman bisa perhatikan juga di pernyataan kedua pun
akan terjadi seperti itu. Ada yang X-nya menjadi kondisinya prima, ada X yang kondisinya bukan prima. Berarti belum terjawab juga. Gitu. Jadi satu sendiri nggak bisa, dua sendiri juga nggak bisa. Tapi ketika digabungkan, kira-kira bisa nggak sampai dari situ? Nonton bentuknya pun nggak bisa juga. Kalau ini gabungan nggak bisa juga. Berarti pernyataannya tidak cukup, jawabannya adalah E. Jadi nggak bisa menentukan apakah X itu bilangan prima atau bukan. Karena variasinya macam-macam. Jadi gitulah kalau kali jadi soal seperti ini, cara menyelesaikannya kayak gitu, teman. Oke, aman. Aman ya? Aman, oke siap. Kalau aman kita lanjut ke soal nomor 11. Oke. Nomor 11 mau diudak-adik dulu, kawan-kawan? Kawan-kawan mau adik dulu? Nah, ini penalaran, tapi materinya, konsepnya adalah statistika. Oh, langsung. Oke, siap. Logikanya gini, penalarannya gini, logikanya gini. Aman ya, kita nyelesainya gini. Ini sambil berlogika, sambil tetap berkaidah di konsep nilai median dan nilai rata-rata, karena di sini ada informasi median dan rata-rata. Oke, gitu ya. Median itu apa? Nilai tengah. Dengan syarat datanya sudah urut dari kecil ke gede, udah urut tuh, nggak harus sudah urut. Nah, di sini ada 6 kali tes. Artinya gini teman-teman, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali tes. Berarti mediannya ada di sini. Nah, tengah-tengah antara data ketiga dan data keempat. Logikanya gitu, gambaran pertama di situ. Oh, ini mediannya di sini nih. Kalau kita asumsikan secara awal bahwa dia karena rata-ratanya 5 ya, artinya asumsi awalnya, anggapan awalnya nih, misalnya ke-6 tes itu kita anggap 5 semua nih, 5, 5, 5, 5, 5, 5 misalnya. Boleh, nggak apa-apa, ini kan asumsi awal, 5, 5, 5, 5. Berarti medianya 5. Bisa terjadi medianya 5. Tapi ingat teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah median terbesar yang mungkin terjadi. Median terbesar. Oh, berarti ada median lain nih yang mungkin terbesar. Nah, triknya adalah data paling kecil, kecilin aja, paling kecil. Nah, jadi kondisinya akan berubah jadi seperti paling kecil, dibikin kecil aja, dari 5 dibikin 0. Kan nilainya antara 0 sampai 10. Ya kan? Nah, ini juga sama nih, bikin 0 aja. Gitu, bikin 0 aja. Yang penting nanti nilainya di sini seluruhnya itu berjumlah berapa tuh? 5 kali 6, 30. Yang penting nanti jumlahnya 30 itu aja. Dari 5, 5, 5, 5, 5, 5, totalnya 30. Ini pun sama nanti. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, totalnya harus 30. Gitu. Nah, sebenarnya gitulah. Nah, kalau kita lihat gini, artinya ada perubahan gini, teman-teman. 5 ke 0, berarti berkurang 5. 5 ke 0, berkurang 5 lagi. Artinya kita punya tabungan 10 yang bisa didistribusikan ke 4 nilai lainnya. 4 nilai lainnya siapa? Yaitu yang data ke-4 sampai data ke-6. Didistribusikan aja secara merata, yang penting masih konsepnya selalu urutan. Urut naik atau mungkin sama, itu nggak masalah. Tapi nggak boleh turun ya. Sama atau urut. Nah, misalnya ini 10-nya itu kita sebar nih. Ini tak tambah 2, ini tak tambah berapa? 3, ini tambah 3, ini tambah 3. Misalnya. Lebih dari 10 ya. Karena tambah 2, tambah 3, 3, 3 kan 11 tuh. Berarti ada yang kurang, ini tak kurangi aja. Berarti ini tambah 2 aja. Biar penjumlahannya 10. Artinya kita punya ini jadi 7, ini 7, ini 8, ini 8. Totalnya 30, betul enggak? 14 sama 16, betul ya? Artinya teman-teman di sini kita lihat bahwa median terbesar yang mungkin terjadi adalah 7, jawabannya. Itu. Karena nggak mungkin lebih gede lagi. Kalau misalnya 7,5, berarti kan ada 7 dan 8. Nanti 88 nilainya udah lebih. Logikanya gitu. Logikanya gini, kalau misalnya medianya 8,5, 7,5 nih, misalnya kan ada 7,5. Bisa nggak sih? Nah, misalnya tak bikin gini. Artinya teman-teman kan ada nilai yang seperti ini nanti. Ini 7, ini 8. Padahal harusnya di sini sama atau lebih besar. Berarti kan datanya gini. Ini 0, 0, anggap aja gitu. Nah, kalau kita jumlahkan ini sudah 31.
31, maka rata-ratanya bukan 5, tapi 5 lebih. Berarti ini nggak mungkin terjadi median 7,5. Gitu. Aman? Bisa diterima? Aman ya? Oke, bisa. Siap. Lanjut? Lanjut ya. Oke, kita mainkan sampai jam 6. Nah, yuk. Nomor 12. Nomor 12. Kita lihat dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, itu akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka. Itu nggak ada aturan di situ, harus berulang atau enggak. Dan ternyata di P itu ada banyak bilangan yang dibentuk jika angka 2 itu tidak boleh berulang. Oh, berarti angka yang lain boleh berulang. Kecuali angka 2 yang nggak boleh berulang. Nah, sedangkan Q adalah 166. Kita mau mencari berapa sih jumlahnya gitu ya. Banyaknya si P itu berapa. Nah, caranya ketika teman-teman dapat seperti itu, kita mencari seluruhnya aja. 3 digit angka pakai kaidah pencacahan kalau ini. Ini pakai kaidah pencacahan. Jadi ada, ada lalat. Jadi ada lalat ternyata. Nah, ada apa namanya, ratusan, puluhan, dan satuan. Karena 3 angka. Nah, otomatis kalau akan membentuk angka ratusan, di kolom pertama ini, angka 0 boleh masuk nggak, teman-teman? Nggak boleh ya, nggak boleh masuk tuh. Karena nanti kalau misalnya angka terbentuknya 0, 25, kan bukan ratusan, cuma 25. Nah, gitu berarti angka 0 nggak boleh masuk. Artinya teman-teman, dari sini, di kolom ratusan, banyaknya ini kan banyaknya ada 6 angka nih. Ya kan? Angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 angka. Nah, artinya di sini yang bisa dipilih adalah 5 pilihan saja. Bukan angka 5 ya, tapi 5 pilihan. Siapa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Ini kita bikin yang totalnya dulu seluruhnya. Nah, kita kembali ke puluhan. Ingat, dia boleh berulang semuanya. Berarti di kolom puluhan itu ada 6 pilihan. Siapa saja? Yaitu tadi 1, 0, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 bisa dipilih semua. Begitupun dengan kolom satuan, berarti ada 6 pilihan juga. Karena di situ kita bikinnya boleh berulang. Berarti kalau sudah dipilih di depan, boleh dipilih lagi di belakang. Misalnya kita bikin angkanya berapa tuh? 2, 5, 5, boleh. 2, 4, 4, bisa. 2, 3, 2, nggak boleh. Nanti, ya ini boleh saja. Boleh, tapi nanti dihilangkan. Nah, gitu, dikurangi. Oke, kita ngitung ini dulu. Berarti ini ada berapa, teman-teman? Dengan kaidah perkalian, maka ini ketemunya adalah tinggal dikalikan aja. 5 kali 6 kali 6. Dapat berapa itu? 180. Betul nggak? 30 kali 6. Betul, 180 ya. Nah, itu total seluruhnya. Berarti di dalam 180 ini, itu ada angka yang angka 2-nya, ada bilangan yang angka 2-nya double. Berulang. Misalnya 2, 2, 2. Kan berulang tuh 3 kali. Ada yang 2, 2, titik-titik. 2, 2, 1, 2, 2, 3, gitu nggak? Benar nggak? Dan seterusnya. Artinya teman-teman bisa perhatikan bahwa kalau kolomnya ini 22 gini, berarti ada angka berapa saja yang banyaknya di sini berapa? Kan ada 220, 221, 222, 223 gitu dan seterusnya. Ya enggak? Pertama, ini ada berapa ini teman-teman? Ini nggak usah dihitung yang 22 ini, udah masuk di sini soalnya. Ini banyaknya ada berapa? Banyaknya ada 6, betul. Ada 6 sesuai banyak angka yang ada di situ. Berarti ada 6. Kita simpan dulu ketika angkanya ini 22 strip gitu ya. Ini pola 22 strip. Terus ada pola lagi mungkin 2 nek kayak gitu. Ya enggak? Ini juga angka 2-nya berulang. Ada 2 202, 212, 222, 222 udah enggak. 222 enggak. Berarti berkurang 1 ya. 2 32. Nah, gitu. Ada berapa ini semuanya total, teman-teman? Ada 6 kurangi 1, betul ada 5. Nah, ini banyaknya ada 5.
Karena 6 kurangi 1 yang 222 sudah tidak. Gitu. Nah, masih satu lagi. Yang polanya adalah strip 22, ya enggak? Nah, ini ada berapa lagi teman-teman kalau gitu? Yang polanya gini ada berapa? Ada 5 lagi. Ada 5, ya enggak? 1, 2, 2, 3, 2, 2, karena yang 22 sudah masuk di depan. Berarti ada 5 lagi. Artinya ada berapa ini teman-teman? Totalnya ada 10, 16 ya. Ada 16 yang bisa ngurangi. Berarti yang P ini nilainya adalah 180 dikurangi 16. Dapat berapa itu teman-teman? 100 berapa itu? Ini 4 berarti 7 6 164 ya. Nah, 164 gitu. Berarti ini ketemu sudah, artinya nilai P itu kurang dari Q. Gitu. Aman? Bisa diterima? Logikanya gitu ya, main nalarnya gitu. Di apa namanya? Dipakai kaidah pembacaan bisa lebih enak nanti. Ada pertanyaan soal nomor 12? Oke, lanjut ya. Kita lanjut soal nomor 13. Yo, oke Kak, lanjut. Siap. Wah, masih 22. Oke. Soal nomor 13. Ini logika ada sedikit matematika, tapi menyelesaikannya masih menggunakan penalaran adalah di sini. Teman-teman bisa perhatikan, yang atas adalah bentuk persamaan kuadrat, x kuadrat plus 2x plus b. Yang bawah itu adalah fungsi juga, nilai x min 2. Nilainya, limitnya mendekati x sama dengan 2, mendekati 2. Ingat, kalau limit ketika disubstitusi langsung, biasanya ketemunya 0 per 0, betul enggak? Oke, ya 0 per 0. Dan di bawah, yang x min 2, ketika ini x-nya kita ganti 2, maka ada 2 min 2, ketemunya 0. Betul, oh berarti di sini ada x min 2. Logika kita berarti yang atas ini juga nilainya sama dengan, nanti yang atas ini nilainya sama dengan 0 juga tuh. Sama dengan 0 juga. Nah, kalau kawan-kawan ketemu bentuk limit seperti ini, ketika disubstitusi ketemunya 0 per 0, langkah berikutnya adalah difaktorkan. Betul enggak? Pakai faktoran bisa, atau mungkin diturunkan juga bisa sih. Sebenarnya ada banyak cara, ada 2 cara tuh. Hanya cara pertama dulu, ini difaktorkan dulu ya, yang sebelah kanannya. Kita faktorkan. Artinya apa? X kuadrat plus 2AX plus B itu punya faktor X min 2. Jadi X kuadrat plus 2AX plus B itu punya faktor X min 2 yang dikalikan X plus bla bla bla. Misal tak anggap X plus P. Tak anggap gitulah. Oke ya. Ada faktor kayak gitu. Tujuannya apa? Biar nanti ketika ini ketemu limit X mendekati 2, yang di atas itu kita ubah menjadi X min 2 dikali X plus P. Terus ini ada X min 2, ini dihorek-horek, ya kan? Bisa disederhanakan dong, nilainya sama. Artinya dari sini teman-teman dapat nilainya adalah X-nya mendekati 2, berarti ada 2 ditambah P, nilainya sama dengan negatif 3. Negatif 3 itu mana? Ini nilai dari situ. Berarti nilai P-nya dapat berapa itu teman-teman? Negatif 5. Oke, negatif 5. Berarti dari situ persamaannya ini bisa kita cari. X min 2 dikali X min 5 itu sama dengan berapa tuh? X kuadrat min 7X, betul? Ditambah 10, betul? Aman ya? Aman. Dipakai ke bentuknya. Bentuknya siapa? Bentuknya di atas tuh ada X kuadrat plus 2AX plus B. Berarti dari sini nilai B dapat 10. Nilai A-nya dapat berapa ini teman-teman? Nilai A sama dengan? Ini ada 2A ya, artinya 2A itu sama dengan negatif 7. 2A itu sama dengan negatif 7. Artinya A sama dengan negatif 7 per 2. Tinggal kita ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah A kalikan B. A kalikan B berarti negatif 7 per 2 dikali 10. Ini horek-horek ketemu 5, maka dapatnya adalah negatif 35. Dapat di jawaban A. Bisa diterima? Aman? Aman belum? Atau mungkin misalnya teman-teman pengen cari cara lain ya, coba kita apa namanya, kita pakai dalil L'Hopital, pakai dalil
dalil L'Hopital namanya ya, teman-teman pernah dengar dan pernah main limit juga. Modelnya diturunkan, ketika ini diturunkan si x kuadratnya ini x kuadrat plus 2ax plus b ini diturunkan, maka kita punya 2x plus 2a. Yang bawah itu 1. Ketemunya x min 2 diturunkan kan ketemunya 1. Dengan x sama dengan 2, kita substitusikan ke situ, maka akan mendapatkan nilai negatif 3. Kita coba cek, berarti ada 2 kali 2 ditambah 2a sama dengan min 3. Berarti 2a sama dengan ini pindah 4 ya. Berarti ada min 7. Pas kan? Berarti A-nya adalah min 7 per 2. Oke, cara kedua. Langsung ketemu nilai A-nya negatif 7 per 2. Ketika sudah ketemu negatif 7 per 2, teman-teman tinggal nyari ke sininya. Masukin. Berarti dari situ sama lagi kembali, malah enak yang di situ. Nah, enak yang pakai logika yang sebelah kanan. Karena ini baru dapat nilai A, maka teman-teman harus mendapatkan nilai B, dimasukkan ke sana, agak mengasihkan itu. Nah, punya faktor X min 2 tadi. Balik lagi sih, ke sini lagi cara nyelesainnya. Gitu. Aman? Kawan-kawan, soal nomor 13. Bisa? Ada pertanyaan atau tidak? Bisa? Aman? Oke, siap. Oke, gitu ya. Oke, siap. Yuk, kita lanjut. Nomor lagi, nomor 14. Nah, ini peneraran lagi, nomor 14 nih. Peneraran geometri. Teman-teman lihat, di situ ada titik A. Titik A yaitu X, Y. Di mana X dan Y adalah bilangan bulat. Bilangan bulat ya, bisa negatif. Yang penting bulat. Nah, titik A terletak pada lingkaran. Ini jelas tuh, lingkaran. Oh iya, ini genah bahwa itu adalah lingkaran. Ingat, persamaan lingkaran adalah apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti dari sini kelihatan kalau 25 berarti jari-jarinya adalah 5. Benar. R kuadrat sama dengan 5, berarti R sama dengan 5. Kalau bentuknya kayak gini, artinya lingkarannya itu melalui titik pusat 0,0, dan bentuk lingkarannya bisa dibayangkan kayak gitu. Jari-jarinya 5, artinya titiknya di sini 5, ini negatif 5, 5, dan 5. Aman? Jadi koordinatnya kayak gitu ya, ini Y, ini X. Koordinatnya adalah 5,0, 0,5, negatif 5,0, dan di sini ada negatif 0, negatif 5. Bisa diterima? Aman. Itu lingkaran. Nah, sekarang kita lihat. Yang penting X dan Y-nya adalah bilangan bulat. Ada pasangan-pasangan yang bisa bernilai untuk A, XY. Jadi di sini titik-titik yang ada di lingkarannya itu bisa nggak kalau kita jumlahkan dapatnya 1? Bisa nggak kalau kita jumlahkan dapatnya 5 kayak gitu? Nah, ada nggak? Kalau 5 jelas ya. Kalau 5 jelas nih, udah kelihatan. Misalnya ini aja lah. Berarti kan ada 5,0 nih. Kalau kita tambahkan maka X plus Y-nya dapat 5. Kalau yang ini ada 0, negatif 5. Kalau kita tambahkan X plus Y-nya maka ketemunya negatif 5. Oh, berarti bisa 5, bisa plus 5. Artinya pernyataan kedua benar. Itu pernyataan kedua benar pertama. Ada titik lain? Ingat, ini panjangnya 5. Kalau teman-teman geser dikit kan bisa dimainkan tuh. Tak geser ke sini seret, ini tak tarik ke sini seret, misalnya gitu. Ini katakanlah 4. Berarti di sini kan 5, sisi miringnya tetap kan jari-jarinya 5 ya. Nah, ininya 4. Berarti di sini berapa teman-teman? Yang di sini 3. Betul enggak? Kan pasangan Pitagorasnya 3, 4, 5, betul ya? Iya, 3, 4, 5. Berarti di sini bisa ketemu adalah 4,3. Kalau kita tambahkan ketemunya bisa 7. Logika kita langsung dapat tuh, artinya pasti ada min 7 juga karena digeser ke sini nanti ada min 3 dan min 4 pasangannya. Berarti ada min 3 sama min 4 misalnya di situ. Nah, berarti 7-nya masuk juga, pernyataan kedua benar lagi. Oke. Ada satu enggak? Satu ini, satu ada enggak? Ada ini. Nah, kalau kita ke sini naikin ke atas, berarti ada negatif 3 sama 4 nih, misalnya. Ada 4, negatif 3,4. Kalau kita tambahkan kan di sini ketemunya 1. Berarti artinya yang di sebelah sini bisa min 1. Atau yang ini juga bisa min 1. Ini atau ini nah segini set. Nah, ini bisa negatif 4,3. Itu juga bisa ketemunya negatif 1. Berarti ada plus 1 sama min 1 juga benar. Yang enggak ada itu 9. 9 enggak ada. Ya enggak? 9 dapat persamaannya. Artinya 1, 2, dan 3 yang benar. Jawabannya adalah A. Gitu. Aman, teman-teman?
Aman, siap. Satu lagi, selesaiin sekalian ya. Atau mau dibuat PR? Nomor 15, saya request ikut teman-teman aja. Mungkin ada yang pengen buru-buru atau belum ibadah. Satu lagi Kak, oke siap. Selesaiin sekalian lah ya. Nah, selesaiin sekalian. Sekalian Kak, oke biar nggak punya utang saya. Utang yang depan aja belum dibayar. Utang yang kemarin ya belum tak bikin pembahasannya. Oke, satu lagi. Ingat gini teman-teman, kalau rata-rata gabungan, berarti konsepnya kan, rata-rata gabungan itu kan, misalnya ini tak garis gini, tak pisahin. Rata-rata gabungan ya, ada dua rata-rata karena dari informasi ini ada ulangan kelas A punya rata-rata XA, rata-rata B punya rata-rata kelas B punya XB, rata-rata gabungannya punya X saja, X bar saja. Artinya kalau kita jabarkan X bar saja itu kan diperoleh dari jumlah nilai total gabungan dari kelas A dan kelas B yang dibagi banyak jumlah kelas A dan kelas B. Logikanya berarti di sini ada rata-rata kelas A yang tak kalikan A, banyaknya A, banyak kelas A, anggap aja A gitu ya. Banyak kelas A. Kan nilai totalnya itu kan. Nilai totalnya adalah rata-rata dikali banyak anak, ada berapa. Digabung dengan rata-rata kelas B yang dikalikan dengan banyak anak di kelas B. Oke, aman. Sip. Dibagi oleh jumlah seluruhnya. Berarti dibagi oleh siapa? A dan B. Banyak anak di kelas A dan banyak anak di kelas B. Patokannya kan itu. Satu itu. Nah, sekarang gimana caranya biar dari nilai-nilai atau informasi yang ada kita arahkan ke sini nanti. Malah diorek-orek. Padahal aku ingin menyetak itu. Nah, ke sini nanti arahnya. Itu caranya gimana? Kita mainkan dari informasi-informasi yang ada ini. X bar A rata-rata kelas A kalau dibanding rata-rata kelas B, saya nulisnya gitu, tak banding diper, itu adalah 10 dibanding 9. Dari sini, kita bisa tahu bahwa rata-ratanya A itu adalah 10/9 dikali X bar B. Oke, aman? Aman ya? Atau misalnya teman-teman pengen bikin XB gitu juga nggak masalah. Gitu, bikin XB biar apa namanya dimainkan itu juga bisa. Artinya kalau misalnya kita pengen XB yang dipakai nantinya berarti ada 9/10 dikali X bar A. Ada dua ya, ini ada dua nih. Satu atau ini juga bisa pakai yang mana nanti. Pertama itu, terus yang kedua tak selesepin di mana ya? Yang ini, nah yang ini tak selesepin di sini aja ya. Nah, berarti di situ ada X bar dibagi X bar B, oke. Rata-rata gabungan dibagi rata-rata B adalah 85 dibanding 81. Oke, artinya dari situ teman-teman punya nilai bahwa X bar saja itu nilainya adalah 85/81 dikalikan X bar B. Kan gitu. Betul? Aman ya? Nah, kita udah punya nih. Siapa X bar? Ini ada. Ketemunya dari SB. Nah, kita bisa mainkan ke sini. Nah, yang penting nanti apa namanya variabelnya sama dan kita bisa mencari perbandingan antara A dibanding B itu berapa dibanding berapa, gitu kan? Nah, dari sini kita ganti aja. X bar kita ganti dari mana? Yang bawah itu. Berarti ada 85/81 dikali X bar B. Rata-ratanya B. Langsung kita ganti tuh. Biar nanti jadi XB semua, boleh ya? Biar jadi XB semua, artinya yang di sini XA ini kita ganti aja jadi XB. Oh, berarti pakai yang ini aja. Pakai yang atas tuh. Berarti adalah 10/9 dikali XB kalikan A. Ditambah XB-nya sudah sama, berarti biarin aja. Terus yang bawah itu berarti tetap A ditambah B. Oke. Lalu kita kalikan sila. Berarti yang AB-nya ini bisa kita pindah ke kiri untuk dikaliin. Sehingga kita dapatkan adalah 85/81 dikali XB dikalikan A ditambah 85/81 dikali XB dikalikan B. Oke, distribusikan ya. Ini ketemu A, ini ketemu B. Berarti dikaliin itu. Oke, sama dengan yang ini ada 10/9 X bar B dikalikan A ditambah X bar B kalikan B. Nah, sampai situ dulu. Ada yang sama enggak? Ini agak jelimet. Agak jelimetnya artinya apa namanya ada nilai yang
mungkin terlalu panjangnya variabel-variabelnya nih. Ada sorry, malah tercoret lagi, guys. Nah, ini ada X bar A, X bar B, X bar A. Ini juga sama. Ini kan sama variabelnya. Kita gabungkan aja ya. Digabungkan. Berarti di situ adalah kita dapat 85/81 X bar B A dikurangi 10/9 X bar B A. X bar B A. Gitu. Sama dengan. Nah, sekarang yang ini kita pindah ke kanan. Berarti kita punya X bar B kalikan B. Yang ini tadi. Ini berarti jadi min. Min 85/81 X bar B kalikan B. Oke, aman? Nggak usah bingung dengan apa namanya variabelnya yang neko-neko itu. Anggap aja gini lah. Ini kan ada apel, ini apel. Ini jeruk gitulah. Ada berapa apel dikurangi berapa apel, loh, berarti tersisa berapa apel, gitu kan? Kita mainkan sekarang. Nah, berarti dari situ kalau ini kita kurangkan kan artinya teman-teman dapat 85/81 dikurangi 10/9 X bar B kalikan A, yang di sini ada 1 dikurangi 85/81 X bar B kalikan B. Nah, teman-teman kita lihat ini bentuknya udah perkalian sebenarnya. Artinya apa? XB bisa hilangin aja, kanan kiri halal tuh. Karena bentuknya perkalian semua. Jadi kalau dapat AB, ya kan? Nah, kita mainkan. Ini kita kurangi dulu tuh. Jadi berapa ini kalau kita bikin 81? Kaliin 9 ya, 90 ya. 85/81 kurangi 90/81 dikalikan A sama dengan yang ini dibikin 81, berarti 81/81, 85/81 kalikan B. Nah, kita dapat sekarang. Ini berapa ini? Negatif 5/81 kalikan A. Yang di sini negatif 4/81 kalikan B. Hore-hore aja ya main ini ya, 81-nya hilang, gitu aja. Yang ditanyakan adalah A banding B, berarti A per B. B-nya dipindah ke kiri jadi bagi, negatif 5-nya dipindah ke kanan jadi bagi. Berarti negatif 5 per negatif 4. Ketemunya adalah 4/5, jawabannya ada di pilihan C. Gitu teman-teman. Agak asik ya. Agak asik, nomor terakhir agak asik. Nah, seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan nomor 15? Monggo silahkan, screenshot juga agak asik nomor 19-nya. Intinya yang penting tahu, oh ya harus diarahin kemana biar variabelnya nanti pada akhirnya sama semua. Gitu. Oke, itu kawan-kawan. Ada pertanyaan? Enggak? Kalau gitu langsung kita tutup aja, karena mungkin teman-teman yang pengen langsung beribadah atau mungkin yang bagian tubuh sudah lewat itu. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk semangatnya sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, gabung semua. Ya, mudah-mudahan dari 15 nomor ini dapat menambah wawasan kita semua, dapat barokah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup. Sampai jumpa. See you. Selamat melanjutkan aktivitas dan istirahat. Sampai jumpa. Terima kasih.